Pernahkah kamu melihat sebuah makam yang tak pernah kering meski musim kemarau panjang? Di desa terpencil, ada sebuah kuburan yang selalu basah. Bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang menolak untuk tenang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen kalian berasal dari mana saja. Namanya Mak Suryati, seorang janda tua yang tinggal di desa Karangjati. Ia dikenal pendiam, hidup sendirian, dan jarang bersosialisasi. Konon, masa mudanya kelam dituduh menjadi dukun santet yang membuat banyak orang meninggal misterius. Ketika ia meninggal 3 tahun lalu, warga tidak terlalu berduka, bahkan sebagian merasa lega. Ia dimakamkan di ujung pemakaman desa, di dekat pohon beringin tua yang dipercaya angker. Seminggu setelah pemakamannya, muncul keanehan. Tanah kuburannya selalu basah. Bukan sekadar lembab tapi benar-benar seperti becek, penuh lumpur. Bahkan saat musim kemarau, ketika tanah di sekelilingnya retak-retak, kuburan Mak Suryati tetap basah. Seperti habis diguyur hujan semalam, warga mulai resah. Setiap malam, beberapa orang yang lewat dekat kuburan itu mengaku mendengar suara perempuan menangis pelan dari balik tanah. "Maafkan aku, jangan bawa aku. Tolong." Seorang penjaga makam bernama Pak Arman mencoba mengeringkan makam itu. Ia menaburkan pasir, menutup bagian atasnya dengan terpal, namun esok paginya pasir itu hilang. Terpal robek dan tanah makin basah, seperti mengeluarkan lendir dari dalam. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, anak muda bernama Dedi nekat merekam dengan kamera ponsel saat melintasi makam itu. Dalam rekamannya, tampak bayangan hitam duduk di atas pusara. Rambutnya panjang dan matanya menyala merah. Saat diperbesar, wajah bayangan itu adalah wajah Mak Suryati, menangis sambil menunjuk ke arah kamera dan berkata, "Air ini bukan dari hujan, tapi dari tubuhku yang terus menangis, karena aku belum dibersihkan." Dedi pingsan malam itu. Esoknya, warga geger. Seorang kiai dipanggil untuk membersihkan makam itu. Setelah pembacaan doa dan ritual pembersihan, tanah perlahan mengering, tapi hanya selama seminggu. Karena sampai hari ini, kuburan itu masih basah kembali setiap malam Jumat. Dan orang-orang percaya, arwah Mak Suryati masih menangis, menunggu dosa masa lalunya diampuni sepenuhnya. Jadi, kalau kamu lewat sebuah kuburan dan melihat satu-satunya tanah yang basah, jangan dikata kota MUNGKIN, dia belum benar-benar mati. Setelah makam Mak Suryati dikeringkan oleh sang kiai, warga desa sempat merasa tenang. Bahkan beberapa dari mereka mulai kembali melintasi area pemakaman itu tanpa rasa takut. Namun, rasa aman itu tidak berlangsung lama. Malam Jumat berikutnya, seorang anak kecil bernama Riko yang bermain petak umpet di sekitar makam bersama teman temonia tiba-tiba hilang. Mereka bersumpah terakhir melihat Riko berlari ke arah pojok pemakaman dekat makam Mak Suryati, tapi setelah itu ia menghilang begitu saja. Pencarian dilakukan, warga menyisir setiap sudut pemakaman, hingga salah satu warga Bu Lilis menjerit histeris. Ia menemukan sandal kecil Riko tertancap di lumpur basah yang kembali muncul di atas kuburan Mak Suryati. Tanah makam itu kembali becek, lebih dalam dan lebih hitam dari sebelumnya, seperti kubangan lumpur neraka. Pak Arman, penjaga makam yang dulu mencoba mengeringkannya, berkata pelan, "Itu bukan air biasa. Itu cairan dari bawah tanah, dari dunia yang belum selesai urusannya dengan arwah Mak Suryati." Tanah makam itu kembali becek, lebih dalam dan lebih hitam dari sebelumnya, seperti kubangan lumpur neraka. Pak Arman, penjaga makam yang dulu mencoba mengeringkannya, berkata pelan, "Itu bukan air biasa. Itu cairan dari bawah tanah, dari dunia yang belum selesai urusannya dengan arwah Mak Suryati." Keesokan paginya, seorang pemuda bernama Wahyu yang dikenal gemar menantang hal mistis memutuskan menyelidiki lebih jauh. Ia menggali arsip lama desa, mencari tahu lebih dalam tentang Mak Suryati. Ternyata, semasa mudanya, Mak Suryati pernah dituduh melakukan ritual pengunci arwah sebuah ilmu hitam
untuk mengunci roh seseorang agar tetap berada di antara dua dunia. Tidak hidup, tidak mati, dan yang lebih mengerikan, korban dari ritual itu adalah anak kecil. Anak kecil bernama Riko, yang juga adalah nama anak laki-laki satu-satunya milik Mak Suryati, yang dinyatakan hilang 50 tahun lalu dan tidak pernah ditemukan. Jangan-jangan Riko yang hilang kemarin bukan diculik, tapi dipanggil kembali. Keesokan harinya, seseorang melihat bayangan anak kecil berdiri di atas makam Mak Suryati, bermain dengan lumpur sambil tertawa pelan. Saat didekati, anak itu menoleh dan matanya kosong tanpa bola mata. Ia berbisik, "Aku sudah kembali. Sekarang aku yang menjaga makam ini." Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekat ke makam tersebut. Kuburannya tetap basah, seolah-olah ada dunia lain di bawahnya yang terus mengalirkan kesedihan dan dendam yang belum selesai. Jadi, kalau kamu melihat sebuah kuburan yang basah, mungkin itu bukan air hujan, tapi air mata dari dunia lain yang sedang mencari korban berikutnya.